Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menginjak hari yang ke-9. Hari yang ke-9 berarti tinggal 1 hari. Nanti malam kita tarawih untuk mendapatkan rahmat di 10 hari yang pertama yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Penting kita untuk senantiasa mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwasanya manusia, tidak ada seorang pun manusia yang masuk ke dalam surga, bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya. Itu mereka semua masuk ke dalam surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amal seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, tapi dengan amalnya. Hatta Rasulullah Muhammad SAW, beliau masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas zaman dulu ada seorang yang umurnya 300 tahun, dia beribadah 300 tahun. Luar biasa ibadahnya, malam tahajud full, siangnya berjuang, berjihad sambil berpuasa. Setiap malam selalu tahajud. Tidak tidur kecuali hanya sebentar. Ketika wafat diimpikan bahwasanya orang ini diperintahkan untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi dia kemudian ingin masuk surga karena amalnya. Oleh karena itu gak jadi masuk surga, kemudian ditimbang dulu amalnya. Ketika setelah ditimbang amalnya, ternyata amalnya yang begitu hebat itu dibanding dengan nikmat Allah berupa sebelah mata saja, itu nikmatnya sebelah mata itu lebih berat, lebih hebat, lebih agung daripada ibadah 300 tahun yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, karena ibadahnya tidak mencukupi untuk menutupi nikmat dari Allah, maka dia divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari rahmat Allah di 10 hari pertama ini, karena rahmat Allah memang kita masuk surga tidak bisa dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama ini, di penghujung 10 hari yang pertama ini, maka kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu tentang kajian fikih tentang penyempurnaan masalah ibadah puasa kita dengan cara melaksanakan. Di dalam puasa kita laksanakan kesunahan-kesunahan, karena di balik sunnah itu ada kejayaan. Jangan ragu dengan kesunahan dari Rasulullah. Apapun yang telah disunahkan oleh Rasulullah, pasti semuanya itu memiliki hikmah, pasti semuanya itu memiliki manfaat untuk kita sekalian. Di antara kesunahan di dalam berpuasa adalah takjilul fitri idza tayaqqara al-ghurub. Yang pertama kesunahan di dalam berpuasa Ramadan terutama, takjilul fitri idza tayaqqara al-ghurub, bersegera berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib itu segera buka. Jangan karena sibuk kemudian nanti aja bukanya, atau saya ada kuat nanti aja bukanya. Habis isya juga nggak apa-apa, habis tarawih saya sekalian, apalagi kalau seumpamanya sekalian puasanya mau diembohan, umpamanya nggak boleh. Puasa itu nggak ada emboh, nggak ada. Kemudian yang kedua as-sahur. Yang kedua kesunahan dalam berpuasa adalah sahur. Nah, sahur walau bijur'ati ma'in. Sahur itu adalah kesunahan tersendiri. Walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Kalau nggak ada nasi, nggak ada korma, nggak ada makanan apa-apa, hanya ada air, walaupun dengan seteguk air. Nah, karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Selain sahur itu
memberikan kekuatan supaya kita lebih kuat lagi dalam beribadah, lebih kuat lagi dalam berpuasa, memberikan hak terhadap tubuh kita untuk diberi nutrisi makanan. Tapi yang lebih jauhnya, sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, akan tambah-tambahnya kebaikan. Makanya niatkan sahur itu, kita niatkan pertama adalah mencari kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesunahan daripada Rasulullah. Kemudian yang kedua, at-taqawi fi shaum, supaya puasa kita lebih kuat lagi. Dia akan membantu. Jadi kita ketika memiliki dua niat tersebut, sahur kita akan bernilai double, pahalanya akan double. Makanya niatkan. Kalau sahur jangan asal makan. Jangan asal makan, sahur makan. Kemudian niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat sahur menjalankan sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya saya kuat di dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau sebenarnya kita sahur, niatnya kita niat supaya kuat menjalankan ibadah, maka insya Allah puasa kita tidak hanya menahan lapar dari pagi sampai sore, tapi kita akan isi puasa kita di siang harinya dengan i'tikaf, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir, dan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Itu akan paralel, kebaikannya akan paralel. Itulah keberkahan. Makanya niatkan di dalam sahur itu niat melaksanakan sunnah dan niat at-taqawi fil ibadah, niat kita supaya kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sahur itu? Wa yadkhulu waqtu sahur min muntasafil lail. Waktu sahur itu masuk min muntasafil lail, dari mulai pertengahan malam. Jam 12, jam setengah 1 lah, jam setengah 1 itu udah masuk waktu sahur. Silakan sahur. Kemudian yang ketiga, ta'khirus sahur bihaitsu la yafhushu at-ta'khir. Yang ketiga, kesunahan daripada puasa adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi memang waktunya sahur itu min muntasafil lail, semenjak pertengahan malam. Setengah 1 itu sudah bisa. Kalau semuanya kita mau tidur umpamanya itu pas makan malam niatkan sahur boleh, sah. Cuman sunnahnya diakhirkan. Bihaitsu la yafhushu at-ta'khir. Tapi jangan terlalu diakhirkan, jangan mepet sampai waya 1 menit lagi ke adzan masih sahur umpamanya. Sampai kapan? Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi 50 ayatan. Ayrub isa'ah. Wa yumsiku nadban, silakan makan sahur, tapi sunnah yumsiku, imsak. Sunnah menahan diri anil akli, imsak dari akal, dari makan, minum, qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, binahwi 50 ayat, dengan waktu sekitar seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Yaitu setelah itu oleh beliau Habib Zain menghitung adalah rubu'i sa'ah, sekitar 1/4 jam. 1/4 jam. Jadi kalau kita itu imsak itu, kita itu imsak sebelum subuh itu adalah 10 menit, ya 10 menit. Itu kita bagusnya 15 menit, bahkan 15 menit sebelum subuh kita sudah imsak, kita sudah menahan diri. Tapi kalau makan minum boleh, silakan. Tapi bagusnya udah stop 15 menit sebelum subuh itu stop. Kemudian al-fitru ala rutab witron. Kemudian di antara kesunahan daripada puasa itu adalah al-fitru ala rutabin, berbuka puasa dengan menggunakan rutab, berbuka puasa dengan menggunakan kurma basah. Biasakan kita yang enggak doyan kurma bukan makanan pokok kita, makanan pokok orang Arab. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita sekalian, Rasulullah mensunnahkan kepada kita sekalian bahwasanya sunnah kita ada kekhususan tersendiri, buka puasa dengan rutab, dengan
kurma basah. Jadi bukan kurma kering, bukan dengan tamar, tapi dengan rutop. Kurma yang basah, ya kayak sukari gitu. Kayak kurma sukari kalau mereknya. Itu witron dengan witir, ganjil. Sudahnya 3. Sudahnya 3, makan kurma dulu 3 biji, kemudian air putih anget. Nah, itu seger dan ada hikmah di balik itu ya. Nah, kemudian di witron 3. Kalau semuanya sekiranya 3 kurang, umpamanya 5. Yang penting witir. Yang penting ganjil 5. Kalau 5 umpamanya kurang, tambah 2 lagi 7. Kalau 7 kurang umpamanya 9. Kalau 9 kurang umpamanya 11 gitu. 11 kurang 13, terus witir sampai 99. Sakiloan itu namanya. Al-fitru ala rutab. Dan ini biasakan. Kita yang belum doyan namanya, paksakan karena Allah. Paksakan karena Allah. Jadi kalau kita paksa, insya Allah bisa. Dan kalau semuanya kita aslinya nggak doyan kepada kurma, aslinya nggak doyan kepada rutop, tapi kita paksakan, diniatkan karena ini sunnah, maka demi Allah pahalanya akan berbeda, jauh berbeda, lebih tinggi pahalanya. Karena kita sebetulnya nggak doyan, tapi dipaksakan karena ingin makan sesuai dengan yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, akan tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau enggak ada rutop, fabusrin, fatamrin, boleh dengan kurma yang kering, boleh. Kalau tidak ada kurma kering, fama zamzam, maka dengan air zamzam, Kemudian kalau enggak ada air zamzam, fahulwin, maka dengan yang manis-manis ya. Fahulmin, fahalwa. Jadi kalau hulwin itu manisan yang tidak dimasak. Kalau halwa itu manisan yang dimasak, yang dikasih pemanis. Jadi kalau hulwin itu makanan yang manis, yang memang bawaannya manis. Seperti apa ya? Buah-buahan ya, buah-buahan yang manis. Gitu. Kalau halwa itu seperti ya kolak, bajigur. Nah itu. Tapi udah jarang yang buka puasa pakai bajigur ya. Jadi kalau hulwun itu adalah malam tamasuhun nar, kalau asal di sini disebutkan. Kalau asal seperti madu, wazabib, anggur. Kemudian yang kelima adalah al-ityan bi du'ail iftar. Yang kelima, kesunahan puasa adalah al-ityanu bi du'ail iftar. Ityan bi du'ail iftar, membaca doa setelah berbuka puasa. Jadi membaca doa setelah berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baca doa itu. Jadi ketika kita berbuka puasa itu, begitu masuk waktu maghrib segera buka kurma, akan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi sebelum makan itu baca doa makan. Doa sebelum makan. Setelah selesai makan, kurma 3, seduh air, kemudian kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaratu dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi setelah makan, mendapatkan rezeki dari Allah, kita berdoa, Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Kita berikrar kepada Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu kami beriman. Wa ala rizqika aftartu, barusan dengan rizki yang telah diberikan dan atas rizki dari mula ya Allah, aftartu, aku berbuka puasa. Seandainya tidak ada rizki dari Allah, demi Allah tidak akan bisa berbuka. Walaupun orang kaya, tidak kasih rizki oleh Allah, tidak akan berbuka.
Dhahabad dhama'u, telah hilang haus, lapar. Wa batalatil uruqu, dan urat-urat telah basah kembali. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Segala puji bagi Allah yang telah membantu kepadaku, menolong kepadaku, kemudian aku bisa berpuasa. Jadi kita berpuasa itu karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita. Makanya kita ikrarkan ketika berbuka puasa, kita ikrarkan. Wa razaqani fa'aftartu, yang telah memberikan rezeki kepadaku, kemudian maka aku bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka, setelah kita memuji kepada Allah, kita minta lagi kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, antaghfirli, hendaklah engkau ampunkan dosa-dosaku. Maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka puasa, berdoa seperti ini, bersih dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah membaca doa makthur ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa yad'u bima syaa, berdoalah dengan apapun sesuai dengan hajat kita. Karena saat iftar, saat berbuka puasa itu la hijaba bainal abdi wa rabb. Tidak ada hijab dibuka antara seorang hamba dengan Tuhannya. Doa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tafkirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Tafkirus shaimin. Yang keenam, kesunahan dalam berpuasa Ramadan adalah taftirus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berbuka. Karena ini sungguh pahalanya sangat besar sekali, sampai Nabi mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqas min ajri shaim syai'an. Bahwasanya barang siapa yang fattara shaiman, memberikan makan, berbuka, minum kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang bersangkutan tanpa sedikit pun dikurangi pahala mereka, pahala dia. Makanya cari kemuliaan pahala sebesar sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita cerdas, bisa kita puasa sebulan 30 hari. Jangan sampai kita hanya mendapatkan 30 hari itu saja puasanya. Jangan sampai. Cari tambahannya. Jadi kalau semuanya kita berpuasa sebulan, kita dapat pahala puasa sebulan. Itu bagus. Tapi kita harus lebih bagus lagi. Dengan cara apa? Pengen puasa saya sebulan, tapi kita mendapatkan pahala puasa lebih dari sebulan. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Dengan cara apa? Biasakan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Kita ngasih makan kepada orang itu, kita pegang 5 orang, pegang 3 orang, pegang 2 orang, 1 orang minimal. Kita memberi buka kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dia tanpa berkurang sedikit pun pahala dia. Kemudian orang yang bersangkutan yang diberi buka, sunnah dia memakan apa yang diberi dari orang lain. Untuk apa? Membantu supaya orang lain mendapatkan pahala tambahan dari dia. Karena dia tidak akan berkurang. Bahkan dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu keutamaan telah memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau seumpamanya, saya juga kan pengen umpamanya, dia juga pengen, maka kemudian tukar-tukaran. Kita punya korma, dia punya korma, punya kita kasih kepada dia, punya dia kasih kepada kita, maka dia akan mendapatkan pahala puasa kita, dan pahala puasa dia, kita juga akan mendapatkan pahala kita dan pahala puasa dia. Jadi gitu. Jadi disilang. Ini tafsirus shaimin. Sekian dulu, 6 dulu, semuanya kesulitan dalam berpuasa.
Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.